Salam, selamat sore ibu-ibu semua. Sore. Jadi sore hari ini kita akan sama-sama belajar ya materi kita yang tentang apa itu bermain ya dan manfaat bermain bagi anak. Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apa itu bermain? Ya, dan apa manfaat bermain bagi anak? Coba mungkin ada yang bisa menjawab apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak. Ya. Mungkin ada ibu yang bisa menjawab. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan Ibu Steph. Kalau menurut saya itu bermain itu sudah menjadi sifat naluriah dari seorang anak, dan bahkan kita orang dewasa pun ini sangat suka kalau kita bermain. Jadi bermain itu untuk anak usia dini itu sangat sungguh bermanfaat, Pak. Di sisi lain itu juga melatih anak untuk belajar dari setiap permainan yang mereka mainkan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibu Steph yang sudah memberikan tanggapan. Ya, mungkin ada ibu yang lain barangkali. Ya. Nah, jadi bermain. Ya. Jadi bermain artinya ya bermain yang saya tahu ya bermain semacam bermain kelereng. Nah, bermain kelereng, bermain dasing. Tapi di sini terlihat pertanyaan manfaat. Kalau dari saya sendiri, manfaat bermain itu ya, salah satunya kesenangan lah, kesenangan, bahagia mungkin dan kawan-kawan. Mungkin itu yang. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah cukup mewakili ya untuk kita semua ibu yang lain ya dari dua ibu memberikan tanggapan tadi apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak ya. Sesungguhnya bermain ini kan satu hal atau mungkin kegiatan bagi anak-anak yang memang tidak terlepas dalam kehidupan mereka ya dengan bagaimana untuk memenuhi kesenangan mereka ya. Mereka dengan cara bermain begitu dengan teman-teman mereka maupun kita sebagai orang tua ya. Mereka akan merasakan bahagia, senang ya ketika kita ada bermain bersama-sama dengan mereka. Oke, ibu-ibu sekalian, kita akan coba untuk bermain ya, bermain rantai kata Bapak, ibu-ibu semua. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua ibu-ibu, kita berdiri ya, kita dan coba untuk bermain kata ya. Jadi kita membentuk satu lingkaran ibu-ibu sekalian ya. Kita membentuk satu lingkaran ya. Satu lingkaran kita akan bermain rantai kata ya. Saya akan mulai satu kata sebentar ya. Ketika saya telapak tangan ke atas ya. Kita akan mencoba untuk bermain rantai kata. Ketika saya menepuk, ya, telapak tangan itu tetap di atas, menghadap ke atas. Ya. Ketika saya memulai satu kata sebentar, ibu semua melanjutkan. Ya. Misalnya jaruk, kalau saya tepuk begini, sebut jaruk, nanti ibu yang lain lanjutkan begitu ya. Siap. Manis. Ya. Siap. Begitu juga yang seterusnya sebentar, tepuk tangan teman sebelah, ibu yang sebelah sebentar untuk melanjutkan lagi katanya begitu. Siap. Ya, Siap. kita mulai ya ibu-ibu. Siap. Meja, Tulis. pen, buku, Paru. Pakaian. ya seperti itu ibu-ibu semua ya. Artinya kita melanjutkan begitu. Kita mulai ini kan contoh-contoh rantai kata. Coba kita berikut lagi. Kita coba ulang lagi dengan kata lain ya. Oke, siap. Dengan kata lain, jeruk.
Manis. Tepuk tepuk tangan di sebelah. Pak. Mangga. Ya. Manis Mangga. banget. Mangga. Mangga. Baik. Mangga manis. Mangga golek. Manis lah. Nah, ini kan. Pokoknya seperti itu lah. Artinya ini kan contoh permainan ya. Iya. Nah, jadi baik Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, kita duduk kembali. Ya, Pak. Itu tadi contoh kita bermain ya. Tadi yang kita lakukan tadi itu bermain kata begitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, saya ingin bertanya ya. Ketika kita tadi membentuk lingkaran, kita bermain kata-kata, bagaimana perasaan ibu-ibu sekalian? Ya, coba. Bagaimana perasaan? Senang. Ya, Pak. senang ya. Senang. Jelas senang kita Ya, boleh Puas. bermain dengan teman-teman kita ya. Dan saya mau tanya lagi, apa yang peserta pelajari dari permainan tadi? Ya, apa yang kita pelajari? Mungkin ada yang Ibu Sther mungkin apa yang kita pelajari dari permainan tadi? Kita lebih berkonsentrasi mungkin, Pak, dan mungkin berbanyak kosakata. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sther. Jadi dalam permainan macam tadi ya, rantai kata ya, jelas ketika teman kita menepuk tangan kita, ya, berarti kan kita berpikir untuk bagaimana kita melanjutkan kata ya, gitu ya. Pastikan kita sedikit bingung ya, ya. Dan di situ kita diminta untuk kita lebih berpikir ya, menguasai kata begitu ya, sehingga kita tidak salah, artinya kita tetap fokus, kita tetap konsisten ya dengan apa yang kita lakukan begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, masih semangat kok ibu-ibu? Semangat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita ibu-ibu sekalian. Nah, manfaat dari permainan tadi adalah melatih konsentrasi kita ya. Melatih konsentrasi dan menambah perbendaharaan kata baru gitu ya. Permainan tersebut juga dapat dilakukan orang tua bersama anak-anak di rumah. Ya, tidak permainan tadi ini tidak sebatas kita lakukan ya, dalam kelompok kita ya, tetapi bisa juga kita lakukan dalam rumah kita dengan anak-anak kita, melibatkan ayah juga punya peran ya, sehingga anak-anak kita juga merasa senang gitu ya, bahagia ya. Tanpa disadari, orang tua terkadang lupa meluangkan waktu ya, atau tidak mau bermain bersama anak karena menganggap bermain hanya membuang waktu dan tidak bermanfaat. Nah itu kadang-kadang ya kita tanpa sadari juga, kita sebagai orang tua ya, kita tidak memberi waktu kita ya untuk anak-anak, bermain dengan anak-anak ya. Kita sebagai orang tua merasa itu membuang waktu. Saya rasa sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita ajak bermain anak-anak kita, itu bagian dari kita membangun relasi atau hubungan baik ya antara orang tua dan anak ya, sehingga anak pun juga ketika keluar dari lingkungan rumah kita, dia bisa terapkan ya, dia bisa terapkan kepada teman-temannya di sekolah misalnya, atau mungkin teman-teman bermain di luar lah ya, banyak permainan lah ya anak-anak bisa lakukan begitu yang mereka laksanakan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi di sini ada beberapa ya manfaat ya bermain bagi anak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 manfaat bermain bagi anak ya. Ya, ada 5 ya ibu-ibu sekalian yang berhubungan dengan cara atau mungkin perilaku anak-anak begitu ya dalam bermain ya, terhubungan langsung dengan namanya fisik ya, fisik ketika bermain ya.
poin yang pertama itu ya mengasah kemampuan fisik anak ya. Ketika dia rajin bermain, otomatisnya kan dia melatih untuk ruang, artinya dia lebih banyak bergerak ya. Kalau lebih banyak bergerak berarti otomatis anak itu kan tumbuh sehat gitu ya. Ibu-ibu paham toh? Paham. Nah, kedua itu membuat anak itu sehat ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya. Ketika dia banyak bermain, anak itu tumbuh dengan baik, tumbuh sehat gitu ya. Pasti kita orang tua kan tidak menginginkan anak-anak kita itu ya tidak sehat kan, tidak menginginkan hal itu kan. Yang kita mau kan sehat begitu ya. Ya. Ketika mereka jatuh sakit, yang pusing kan kita sebagai orang tua ya, ya memikirkan biaya kesehatan ke puskesmas atau ke rumah sakit kan, kita kembali kita orang tua yang akan pusing gitu. Manfaat yang kedua itu dari segi emosi ya. Poin pertama, anak merasa bahagia ya, saya sudah sampaikan tadi. Kedua, belajar untuk mengekspresikan perasaan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya ya. Saya sudah sampaikan tadi ya. Itu yang manfaat yang ketiga, ibu-ibu. Halo. Ya. Saya rasa kita lebih aktif ya ibu-ibu. Siap, siap Bapak. Oke. Jadi yang ketiga ibu-ibu, cara berpikir ya, cara berpikir anak-anak. Poin yang pertama, memberikan pengetahuan baru ya, ketika anak-anak bermain ya, memberikan pengetahuan baru. Poin yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan ya. Itu tadi ya, dari cara berpikir ya ibu-ibu. Yang kedua, ketiga itu belajar membuat keputusan ya. Ibu-ibu, ketika anak-anak bermain, yang jelas mereka akan membuat satu kesepakatan ya. Artinya keputusan bersama begitu ya. Sehingga ada mungkin ibu-ibu ada yang tahu permainan yang bisa permainan apa begitu ya. Mungkin yang membuat satu kesepakatan ya. Biasanya ibu-ibu permainan apa? Ada ke ibu-ibu? Tidak ada Pak. Oke, baik. Tidak tahu Pak. Oke. Nah, yang berikut itu mengembangkan kreativitas anak ya. Manfaat yang keempat ya ibu-ibu dari segi sosial mereka ya, memberikan kesempatan mencoba hal baru ya, agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat ya. Itu dari sisi sosial ya bagi anak-anak. Manfaat yang kelima ibu-ibu, manfaat yang kelima ibu-ibu, bahasa, dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa ya, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi ya. Jelas kalau usia anak-anak dalam berbahasanya mereka memang belum begitu sempurna ya. Ya mungkin dengan cara bermain mereka akan menemukan hal baru, yaitu belajar bahasa-bahasa ya, dengan sendirinya akan berkomunikasi dengan baik ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika anak-anak kita itu ya meminta kita sebagai orang tua untuk mereka minta waktu untuk bermain dengan teman-teman, kita jangan melarang mereka, jangan pernah membatasi mereka ya. Tapi ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian ya, kita harus memberi ruang bagi mereka untuk mereka bermain ya, belajar sama-sama dengan teman-teman mereka ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin untuk materi kita ya, manfaat atau apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak itu mungkin kita sampai di sini ya ibu-ibu sekalian. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi lain nanti di kesempatan lainnya begitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi apa yang kita peroleh saat ini ibu-ibu sekalian, mari ya, ketika kita peroleh dalam kegiatan kita saat ini, kita juga kembali ke rumah kita masing-masing, kita terapkan juga ini materi ini ya. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana manfaat bermain bagi anak ya. Kita perlu ya bersama-sama dengan mereka. Mungkin itu saja dari saya ibu-ibu sekalian. Jadi akhirnya saya
mengucapkan terima kasih kepada kita semua ibu-ibu yang sudah boleh mengambil bagian pada kesempatan ini. Jadi sekian saja dari saya ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Ya, terima kasih.